Sungguhnya, wahai Putri Prabu Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu. Maka dengan segala hormat, pinjamkanlah pusakamu kepada Sunan Kalijaga yang bernama Tombak Karera Reksa, pintas Sunan Gunung Jati. Sang penguasa Laut Selatan itu bersedia meminjamkan pusakanya, namun dengan satu syarat. Ia meminta agar yang meminjam pusaka itu menikah dengannya. Wahai Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegang pada keagungan syiar Islam. Menikahlah dengannya Ratu Kidul atas nama Islam dan bukan karena nafsu, ujar Sunan Gunung Jati. Sebagai murid dan demi penyebaran agama Islam, Sunan Kalijaga pun patuh dan menyetujui permintaan tersebut. Namun Nyi Roro Kidul justru tak setuju karena dia tidak mau dinikahi oleh orang yang tidak mencintainya. Selain itu sang ratu juga masih mempertanyakan kesetiaan Sunan Kalijaga padanya. Nyi Roro Kidul pun memuji kesetiaan calon suaminya itu. Ia meminta Sunan Kalijaga untuk membawakannya tasbih kecubung ulung di Laut Merah. Tanpa membuang waktu dan dengan karomahnya, Sunan Kalijaga pun bertafakur dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya kemudian didatangi 3 sosok lelembut, yang salah satunya bernama San Hyang Sontong. Sesampainya di pinggir Laut Merah, mereka pun disambut pendamping Ratu Bilqis dari bangsa siluman. Di sana, Sunan Kalijaga diberikan Nur Sulaiman berwujud peti ukir dari alam hasrat. Di dalam peti itulah terdapat tasbih berbahan batu kecubung hijau atau tasbih kecubung ulung. Nyai Roro Kidul akhirnya bersedia menikah dengan Sunan Kalijaga sekaligus meminjamkan pusaka Tombak Karera Reksa. Sebelum berperan, Sunan Gunung Jati pun menambahkan 1 tombak yang ditancapkan pada pusaka Karera Reksa hingga menjadi 9 cabang tombak. Sunan Gunung Jati pun menamai tombak itu sebagai Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Tak butuh waktu lama, Sunan Kalijaga beserta rombongan langsung berangkat berperang melawan Prabu Siliwangi. Pertempuran antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi itu pun tak terelakkan hingga memakan waktu selama 7 hari 7 malam berturut-turut. Pada akhirnya Sunan Kalijaga berhasil menumbangkan kekuatan Prabu Siliwangi menggunakan tombak Cakra Langit tersebut.